Setiap kali gempa mengguncang atau bencana datang melanda, kita selalu bertanya, apakah ini sudah kiamat? Rasa cemas itu wajar. Tapi pertanyaannya, benarkah tanda-tanda kiamat yang disampaikan Rasulullah SAW sudah lengkap hari ini? Mari kita telusuri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal kami. Jika Anda menyukai konten yang membuka wawasan dan memperkuat iman, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas dukungan Anda. Kiamat adalah sebuah kepastian, sebuah janji dari Allah yang tidak akan pernah diingkari. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zalzalah, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan tepatnya hari itu akan tiba. Hanya Allah Sang Maha mengetahui. Namun, melalui lisan mulia Rasulullah, Allah memberikan kita petunjuk, tanda-tanda sebagai peringatan sebelum hari besar itu datang. Tanda-tanda ini terbagi menjadi dua, tanda kecil dan tanda besar. Mari kita lihat tanda-tanda kecil yang banyak. Di antaranya sudah menjadi kenyataan di depan mata kita. Manusia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit, sebuah pemandangan yang kini lumrah di setiap kota besar. Persis seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Muslim, ilmu agama perlahan dicabut, ditandai dengan wafatnya para ulama, sementara kebodohan dan fitnah merajalela, terutama di era digital ini. Waktu terasa begitu singkat, setahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti sepekan. Kita sibuk hingga lupa bahwa hari berganti begitu cepat. Di panggung sosial, kita melihat orang-orang yang tidak amanah justru dimuliakan, sementara mereka yang jujur dianggap aneh dan disingkirkan. Musik, nyanyian, dan minuman keras yang dulu dianggap tabu, kini dinormalisasi dan menjadi bagian dari gaya hidup modern. Semua ini bukan lagi ramalan, tapi realita yang kita saksikan dan alami setiap hari. Membuktikan kebenaran sabda Rasulullah ribuan tahun lalu. Sekarang, mari kita beralih ke tanda-tanda besar, yang kemunculannya menandakan kiamat sudah di ambang pintu. Hazulullah menyebutkan beberapa tanda besar, seperti munculnya Dajjal, fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Kemudian, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Keluarnya bangsa perusak Yajuj dan Majuj. Terbitnya matahari dari arah barat, sebuah peristiwa kosmik yang membalik hukum alam dan menutup pintu taubat. Munculnya Dabah, hewan melata dari perut bumi yang bisa berbicara. Kabut tebal atau dukan yang menyelimuti dunia. Serta keluarnya api dahsyat dari Yaman yang akan menggiring seluruh manusia ke tempat berkumpul mereka di padang mahsyar. Sebagian besar tanda-tanda besar ini memang belum terjadi. Namun, kondisi dunia saat ini seolah sedang menyiapkan panggung untuk kedatangan mereka. Lihatlah dunia kita hari ini. Fitnah menyebar secepat kilat melalui gawai di tangan kita. Peperangan dan pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Kekacauan moral membuat yang benar tampak salah, dan yang salah dianggap benar. Banyak manusia yang terlena, meninggalkan agamanya demi mengejar kenikmatan dunia yang fana. Semua ini seolah menggemakan kembali sabda Rasulullah, kiamat tidak akan datang hingga manusia saling membunuh tanpa alasan, dan fitnah tersebar di mana-mana. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kebenaran nubuah atau ramalan kenabian semakin nyata di depan mata kita. Di antara semua tanda besar itu, ada satu sosok yang sangat sentral, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Untuk memahami mengapa beliau akan kembali, kita harus kembali ke kisah awalnya. Nabi Isa adalah seorang nabi yang kelahirannya merupakan mukjizat, lahir dari seorang ibu suci, Maryam, tanpa seorang ayah. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Namun, kaumnya saat itu, Bani Israel, menolak dakwah tauhid yang beliau sampaikan. Mereka bahkan menuduhnya sebagai pendusta dan bersekongkol untuk membunuhnya. Namun, Allah punya rencana yang lebih agung. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari upaya pembunuhan keji itu. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 157, dan mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ayat ini sangat jelas menegaskan bahwa Nabi Isa tidak wafat dan tidak disalib. Sebaliknya, Allah mengangkatnya ke langit
dalam keadaan hidup dan akan menurunkannya kembali ke bumi. Janji Allah tentang turunnya kembali Nabi Isa ini diperkuat dalam banyak hadis sahih. Az-Zulullah bersabda, "Demi Allah, sungguh Isa putra Maryam akan turun sebagai hakim yang adil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau akan turun bukan sebagai nabi baru yang membawa syariat baru, melainkan sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad. Misinya sangat jelas. Beliau akan mematahkan salib sebagai simbol penyimpangan akidah, membunuh Dajjal, dan menegakkan kembali keadilan serta hukum Allah di muka bumi. Lalu, mungkin kita bertanya, mengapa harus Nabi Isa yang turun? Mengapa bukan nabi yang lain? Jawabannya sangat logis dan penuh hikmah. Pertama, karena beliau belum wafat, berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Nabi Isa belum merasakan kematian. Allah mengangkatnya ke langit dan menjanjikan akan menurunkannya kembali untuk menyelesaikan misinya sebelum kiamat tiba. Kedua, untuk meluruskan akidah umat Nasrani yang telah keliru selama berabad-abad. Banyak dari mereka yang meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dengan turunnya kembali Nabi Isa, keyakinan itu akan runtuh seketika, karena Isa sendiri yang akan bersaksi di hadapan seluruh manusia bahwa dirinya hanyalah seorang hamba dan utusan Allah, persis seperti yang pernah ia katakan saat masih bayi dalam buayan. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi." Kisah ini diabadikan dalam surat Maryam ayat ke-30. Ketiga, sebagai penggenapan nubuah dan keadilan dari Allah, misi kenabian Isa di masa lalu terhenti karena penolakan kaumnya. Maka turunnya kembali beliau adalah untuk menyelesaikan misi tersebut, menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan menyatukan kembali umat di bawah panji tauhid yang murni. Dan yang terakhir, alasan terpenting adalah karena hubungan langsung antara Isa dan Dajjal. Dajjal akan muncul dan mengaku sebagai Tuhan, menyebarkan fitnah terbesar yang pernah ada. Siapakah yang paling pantas untuk membunuhnya? Tentu saja Isa alaihissalam, sosok yang pernah dituhankan oleh sebagian manusia. Turunnya Isa untuk membunuh Dajjal adalah sebuah bentuk keadilan ilahi yang sempurna untuk menghancurkan fitnah ketuhanan palsu dengan tangan seorang hamba Allah yang sejati. Setelah Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa, dunia akan memasuki era keemasan yang penuh dengan kedamaian, keadilan, dan kemakmuran. Tidak akan ada lagi peperangan dan permusuhan. Nabi Isa akan memerintah sebagai pemimpin yang adil selama 40 tahun. Setelah beliau wafat dan disalatkan oleh kaum muslimin, barulah bumi perlahan kembali ke dalam kegelapan. Hingga akhirnya kiamat besar benar-benar datang dengan tiupan sangkakala. Sebagai penutup, turunnya Nabi Isa adalah salah satu tanda terbesar kiamat, sekaligus menjadi pengingat paling kuat bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Beliau datang bukan untuk membawa ajaran baru, tetapi untuk memperkuat dan mengikuti kebenaran terakhir yang dibawa oleh penutup para nabi, Rasulullah Muhammad. Pesannya sangat jelas dan abadi. Tauhid adalah satu-satunya kebenaran. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan ketika Isa kembali, ia tidak membawa pedang untuk merebut kekuasaan, tapi ia membawa cahaya kebenaran untuk menghapus segala kebohongan yang pernah manusia ciptakan tentang dirinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada kebenaran hingga akhir hayat. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.